Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu simposium yang pertama yang akan dimoderatori oleh Dr. Faisal SPPD Finasis. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta saja kepada pembicara kita yang pertama, Dr. Arles, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi yang akan membawakan topiknya Recent Update in Your Management Venoprasam and Novel Potassium Competitive Acid Blocker. Kepada Dr. Arles, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mungkin untuk mengingatkan kembali aja bahwa GERD penyakit lama ya. Nah sekarang ada obat baru, yaitu nggak baru-baru benar sih sebenarnya, dia udah dari 2015, tapi kita ini masuk kira-kira 1-2 tahun terakhir ini, yaitu Potassium Competitive Acid Blocker. Ya, slide. Jadi GERD ini adalah penyakit reflux gastroesophagus yang ketika cairan lambung yang reflux ke kerongkongan melebihi batas normal ya. Mungkin sejawat semua udah tahu semua ya, mengingatkan kembali lagi. Tanda-tanda yang khasnya yaitu ada heartburn, ada regurgitasi, dan ada dysphagia. Tapi yang utamanya adalah adanya suatu heartburn ya. Jadi heartburn dan adanya regurgitasi asam itu dikeluhkan dengan rasa pahit di kerongkongan. Jadi prevalensi di Indonesia memang di dunia ini memang bervariasi. Di Asia Selatan lebih dari 25%, di Eropa, di Amerika Utara 18-20 sampai 70%, di Asia Timur dan Asia Tenggara kurang dari 10. Sedangkan di Indonesia sendiri itu prevalensinya nggak tinggi sebenarnya GERD ini ya. 9%. Tapi kalau kita memakai GERD-Q dengan kuesioner GERD, kemudian kita tanya dan nilainya di atas 8, itu kita bilang suatu GERD, itu nilainya cukup tinggi, yaitu 57,6%. Nah, tetapi kalau secara dianalisa lagi bahwa pasien ini sebagian bukan GERD, hanya fungsional heartburn saja. Jadi yang benar-benar GERD ini nggak begitu tinggi, yaitu 9%. Yang datang ke kita tuh banyak ke poliklinik, kadang-kadang ke praktek-praktek kita adalah fungsional heartburn yang banyak ya. Jadi kalau kita bikin GERD-Q, pertanyaan GERD-Q, itu akan presentasinya akan tinggi, terjawabnya wah GERD. Tapi kalau kita masuk lagi, kita analisa lagi, ternyata yang GERD benar-benar cuma 9%. Nah, gejalanya ada esophageal dan ekstraesophageal. Mungkin sejauh tahu semua ya. Kalau esophageal yaitu adanya reflux, adanya suatu baret kalau dibiarkan lama-lama dan bisa menjadi adenokarsinoma pada esophagus. Sedangkan ekstraesophageal ya bisa terjadi batuk yang berkepanjangan, bisa terjadi erosi pada gigi, asma triggered by GERD, atau terjadi faringitis. Banyak dari dokter THT mengatakan bahwa nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Konsul ke kita. Sinusitis bisa terjadi, idiopatik pulmonary fibrosis, otitis media. Tapi yang sering dikonsulkan ke kita itu biasanya keluhan batuk ya, LPR batuk. Tapi THT tidak ada apa-apa dan diduga adanya suatu asid yang reflux ke atas. Nah ini kalau kita melakukan endoskopi, sejauh melakukan endoskopi ini ada klasifikasi Los Angeles. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi tingkat keberatan daripada esophagitis erosif tersebut. Nah sekarang manajemen dari GERD ada keterbatasan dengan PPI. Jadi PPI memang udah lama dipakai, tapi dengan adanya obat baru ini maka dapat mengatasi serangan malam, yaitu nocturnal acid breakthrough. Nah tujuan utama tata cara GERD adalah mempertahankan pH lambung itu tetap di atas 6 ya. Penting untuk pelaksanaan GERD. Jadi
kalau kita bisa mempertahankan pH lambung di atas 6, itu dapat menekan keluhan-keluhan GERD tersebut. Jadi pH secara optimal di atas 4, maaf. Jadi dapat mengatasi keluhan-keluhan GERD tersebut. Nah, sejumlah besar pasien yang erosif vagitis dengan terapi PPI mengalami relapse, ya, sering relapse. Jadi kambuh lagi. Kekambuhan relapse dapat dalam terapi PPI lebih umum terjadi pada pasien dengan tingkat esophagitis yang berat. Jadi misalnya esophagitis grade Los Angeles kelas C dan D itu mudah terjadi relapse. Nah, keterbatasan PPI, akhirnya kita sekarang ini ada obat baru yaitu potassium competitive acid blocker yang akan kita bahas pagi ini. Nah, salah satu dari potassium acid blocker ini yaitu vanoprazan. Jadi berbagai macam PCAB ini salah satu yang ada di kita adalah vanoprazan. Mungkin di negara tetangga kita ini udah lama obat ini. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman pasien berobat dari negeri seberang bawa obat ini. Nah, alhamdulillah sekarang di tempat kita obat ini sudah banyak juga. Jadi pasien-pasien tersebut mungkin tidak akan berpindah ke negeri seberang lagi ya untuk mendapatkan PCAB ini, di mana PCAB memang untuk mengatasi nocturnal acid breakthrough lebih baik dibandingkan dengan PPI. Nah, ini sejarah obat mengenai pertama kali simetidin sampai PCAB. Mungkin kita lihat bahwa 2015 dulu PPI, kemudian yang pertama simetidin segala macam, golongan esomeprazol. Setelah itu masuklah 2015 PCAB, yaitu golongan vanoprazan ini 2015, dan yang terakhir setelah itu ada tegazoprozan. Mekanisme kerja vanoprazan itu adalah vanoprazan ini bekerja dengan secara berikatan dengan secara kompetitif, berikatan dan reversibel dengan ion K. Jadi berbeda dengan PPI. Jadi yang kita sebut proton pump inhibitor itu adalah HKTPase. Jadi kompetitif dengan kalium tersebut, sehingga tidak terjadi pembentukan ion H dan akibatnya tidak terbentuk asam lambung dan bersifat sebagai reversibel ikatannya. Mekanisme kerja vanoprazan mencapai kanalikuli, dia bersifat berakumulasi di kanuli lebih banyak dari PPI karena dia punya pKa-nya lebih besar, lebih tinggi, dan karena itu bisa menghambat pompa yang baru saja aktif. Jadi pompa-pompa PPI proton pump itu kalau yang baru, kalau dengan obat-obat yang ada sekarang ini tidak bisa dihambat. Tetapi dengan PCAB ini pompa yang baru itu bisa dihambat. Walaupun kadar di darahnya sudah rendah, tetapi dalam sel parietalnya obat-obat ini tetap stabil. Jadi vanoprazan ini tidak membutuhkan aktivasi asam, menghambat proton pump dengan cara bersaing dengan ion kalium, tadi dengan ion kalium ya, menekan sekresi asam lambung. Nah, ini perbandingan aja bagaimana keunggulan PCAB dibandingkan dengan PPI, bekerja secara langsung. Kedua, dia membutuhkan, kalau PPI membutuhkan transformasi, jadi prodrug dalam lingkungan asam menjadi bentuk aktif.
Kemudian ikatan yang kompetitif reversible, kalau PPI tidak reversible. Waktu paruhnya lebih panjang ya, 9 jam, kurang dari 9 jam. Kalau PPI 1,5 sampai 2 jam. Aktivasi tidak tergantung oleh makanan, kalau PPI tergantung oleh makanan. Stabil dalam kondisi asam, kalau PPI labil. Nah, metabolismenya kalau PCAP ini enzimnya berbeda ya dengan PPI, yaitu kalau di CYP 34A4. Nah, kalau pada PPI kita tahu CYP-nya CYP 219. Jadi kadang-kadang bisa terjadi polymorphism dan bisa menghambat clopidogrel. Nah, ini studi mengenai perbandingan aja, monitoring pH 24 jam, pH antara esomeprazol dan vanoprazan, bahwa vanoprazan memiliki onset kerja yang cepat, dia itu 4 jam aja sudah bekerja mengatasi pH di atas 4, jadi lebih cepat ya dibandingkan dengan golongan-golongan PPI, dan dapat bertahan 7 hari pun dia stabil aja pH-nya. Kalau pada golongan PPI mungkin dia bekerja tidak mencapai pH di atas 4, mungkin tidak bisa dalam waktu hitung-hitungan jam. Ini sama juga. Nah, ini lihat pemberian pertama aja sudah meningkatkan kadar di darah maksimum inhibition-nya terhadap obat ini sudah tinggi dibandingkan dengan golongan PPI yang membutuhkan 4 hari baru mencapai maksimum inhibition-nya. Jadi pada hari pertama, pada dosis pertama sudah memberikan maksimum inhibition. Nah, yang paling penting adalah juga seperti saya katakan tadi, bahwa kalau PPI dengan dosis yang berulang itu juga tidak dapat mengatasi nocturnal acid breakthrough. Jadi tengah malam itu kita kadang-kadang sering terjadi serangan asam itu malam hari, yaitu jam 6 ya, jam 22 sampai jam 4 pagi itu sering terjadi serangan asam tengah malam, dan itu pada pemakaian PPI berulang pun kadang-kadang tidak bisa mengatasi itu. Kalau pakai PCAP, nocturnal acid breakthrough-nya inilah yang keunggulannya, dia bisa mengatasi nocturnal acid breakthrough karena kadarnya di dalam sel parietal masih tetap tinggi walaupun kadar di dalam darahnya sudah rendah. Nah, ini perbandingan studi perbandingan aja, perbandingan supresi asam nocturnal acid breakthrough dengan esomeprazol dan vanoprazan dengan esomeprazol ya, lebih baik. Bahwa yang dilihat adalah terapi PPI 8 minggu fail, kemudian diberikan vanoprazan, parameternya dilihat esophagus acid exposure time selama PPI dan setelah vanoprazan, gastric acid esophagus time, exposure time selama PPI dan vanoprazan, gastric acid exposure time dilihat dengan menggunakan pH-metri. Jadi kalau kita orang GERD ini sebenarnya kalau nggak respon pengobatan segala macam, kita masuk ke pH-metri. Memang pH-metri kita di Riau ini nggak ada ya, pH-metri impedans itu yang ada cuma Jakarta dan Surabaya. Jadi kalau misalnya saya beberapa pasien, misalnya tuh pasien itu mengeluh GERD, mengeluh asam terus, asam. Ya asam atau bukan asam. Jadi kadang-kadang apa mau terus-terusan pakai obat-obat seperti PPI, PCAP segala macam, ya mau nggak mau kita mesti buktikan dan mesti memberikan keyakinan pada pasien ini. Biasanya saya kirim ke RCM, diperiksa pH impedansnya.
Nah sejawat mungkin bisa kita ambil bahwa saya ada kira-kira 20 pasien yang saya lakukan begitu. Kebanyakan bukan GERD. Jadi kebanyakan bukan GERD. Jadi hanya fungsional acid ya. Jadi heartburn fungsional, maaf. Jadi rangsangan visceral aja. Heartburn fungsional heartburn. Jadi terbalik-balik ngomong fungsional heartburn saja. Jadi kadang-kadang ini orang sampai kapan makan obat? Nah, kita periksa lah pH impedans. Ya memang agak keluar sedikit, keluar biaya, tapi ada kejelasan. Jadi fungsional heartburn aja, jadi tidak suatu GERD. Jadi ya 65% sebenarnya kalau kasus-kasus gastro ini, saluran cerna ini adalah psikosomatis. Jadi dalam arti kata ujung-ujungnya juga pakai prokinetik dengan tranquilizer aja, atau tranquilizernya aja dimainin. Jadi kita banyak-banyak ngomong sama dia. Dan kalau dia udah ada hasil pH metrinya kan dia yakin. Nggak perlu lagi makan beginian sebelum gitu. Nah banyak tuh, jadi tuh kadang-kadang bahwa GERD sampai dia membuat diagnosa sendiri GERD, tapi ternyata itu bukan GERD. Tadi seperti penelitian tadi Prof Murdani itu cuma dapat